Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat YouTube saya yang baik-baik di channel Johan Chandra Dinata. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dan menghapus semua aib-aib kita. Jumpa lagi dengan saya, Johan Chandra Dinata, di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, bagikan kepada semua orang-orang terdekat Anda, dan jangan pernah berhenti untuk selalu menonton video-video saya. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana, ya, tapi ini butuh saya klarifikasi terkait PCS, ya, bahwa sudah ada dua orang, ya, korban. Saya nggak tahu ini korban atau tidak, yang jelas ikut masuk ke kolom komentar. Yang satu itu masuk ke chat secara pribadi. Jadi yang pertama itu di komentar mengatakan bahwa saya dianggap pelaku karena dia melihat saya sangat paham sekali dengan masalah PCS, sehingga orang tersebut menjustis, mengatakan bahwa saya adalah pelaku PCS. Jadi begini, saya luruskan, ya. Ketika kita ingin mengetahui kehidupan setelah mati, ya, ketika kita ingin mengetahui kehidupan setelah mati, apakah kita harus mati dulu? Itu ada kaitan dengan pernyataan orang tersebut yang mengatakan saya adalah pelaku karena dia menganggap saya kok paham betul dengan permasalahan PCS. Jadi tidak ada bedanya dengan pernyataan saya tadi, ya. Apakah untuk mengetahui kehidupan setelah mati kita harus mati dulu? Itulah maka kita diberikan akal dan otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dalam berpikir. Jadi jangan selalu menganggap seseorang yang dianggap ahli di bidang tersebut, jangan dianggap dia adalah pernah ikut terjun di bidang itu. Itu tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu. Tapi silakan saja, itu hak Anda untuk membuat statement, ya. Mungkin karena terlalu cerdasnya otak Anda, sehingga bagi Anda sangat gampang sekali untuk menyimpulkan sesuatu. Ya, sekarang tinggal yang lain yang akan menilai tentang pernyataan tersebut. Selanjutnya, jikalau saya adalah pelaku, saya tidak akan mungkin mau memberikan solusi kepada para korban agar bisa terlepas dari
ancaman pemerasan PCS. Kalau saya pelaku, ya, saya tidak akan mengatakan pada korban untuk melawan, untuk memblokir, menutup semua akses. Jangan dilayani, jangan dikirim uang. Ya, lawan. Apakah saya termasuk kelompok pelaku? Saya nggak habis pikir, gitu loh. Tidak habis pikir, akal dan otak Anda itu Anda taruh di bagian mana? Kalau saya pelaku, saya akan selalu mengarahkan para korban untuk mengikuti semua keinginan pelaku untuk mengirimkan uang. Sehingga saya juga akan mendapatkan untung, akan mendapatkan hasil dari usaha kolaborasi yang jahat itu. Tapi saya tidak seperti itu. Ya. Dan ada hal lain, kenapa saya sangat care dengan permasalahan PCS ini? Karena sepanjang waktu, ada 2 tahun, saya sempat melihat bahwa ada suatu kejahatan yang tersembunyi, namun sulit sekali untuk diungkapkan, ya, PCS ini. Nah, maka berdasarkan dari beberapa berita di media online tentang PCS, banyak kejadian yang terjadi pemerasan di media online, sudah sempat ada informasinya. Nah, ini membuat saya berpikir bahwa tentu akan ada korban-korban yang lain. Karena kalau saya pelajari kejahatan ini kejahatan yang sangat mudah untuk dilakukan. Sangat jauh dari risiko tertangkap. Namun bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang tidak ada batas. Bagaimana nasib masyarakat Indonesia yang lain kalau sampai menjadi korban pemerasan PCS? Disitulah saya mulai intens dan konsen untuk mendalami trik, skema, konsep, strategi dari pelaku-pelaku PCS dalam mengolah korban-korbannya. 2 tahun saya mendalami, artinya apa? Dalam kurun waktu 2 tahun itulah banyak sekali, mungkin sudah ribuan korban yang chat, diskusi, konsultasi dengan saya secara langsung melalui handphone. Karena ribuan ini masuk dengan bermacam-macam, berbagai macam permasalahannya, itu maksudnya dari A sampai Z tentang PCS ini, itu saya terima. Saya dapatkan poin-poinnya dari para korban itu sendiri. Nah, dari situlah saya punya otak, saya punya akal gitu, yang harus saya gunakan. Itulah saya gunakan untuk menganalisa, mempelajari alurnya, seperti apa, sampai batas mana konsekuensinya, sampai batas mana resikonya. Itu sudah saya pelajari, bro. Karena saya punya otak, saya punya akal. Tujuan saya apa? Saya tidak ingin korban-korban lain akan berjatuhan. Kalaupun tidak bisa membendung derasnya serbuan pelaku untuk menjadi korban, setidak-tidaknya saya hanya mungkin bisa membantu sebagian kecilnya saja agar tidak menjadi korban. Mungkin dengan adanya video-video saya sederhana ini, ada saudara Anda yang terselamatkan, ada tetangga Anda yang tahu tertolong dengan adanya video saya. Mungkin ada keluargamu sendiri yang diam-diam dia korban, tapi setelah menonton channel saya, dia terselamatkan. Walaupun bukan Anda yang mengalaminya, gitu loh. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ada di antara keluarga Anda itu yang terselamatkan dengan menonton video-video saya. Dan saya pun tidak mengharapkan Anda jadi korban.
Nah, ada satu lagi, ini chat ke saya, mengatakan saya bekerja sama dengan pelaku. Alasan dia mengatakan seperti itu begini. 1 tahun yang lalu, ini saya buka-bukaan aja ya para kawan-kawan semua. 1 tahun yang lalu saya sudah mulai untuk menerima konsultasi para korban. Tujuan saya untuk membantu agar mereka bisa selamat, tidak depresi, tidak sampai bunuh diri terhadap permasalahan PCS ini. Banyak dari mereka yang mau ngasih saya uang, banyak yang mau ngirimi saya pulsa, tapi saya tolak. Saya tidak mau. Saya tidak mau menerima uang sebagai tanda terima kasih. Saya pun tidak mau menerima pulsa sebagai tanda terima kasih. Murni saya habiskan waktu, pikiran, tenaga, kuota saya ya untuk saya berikan semua kepada para korban agar mereka bisa selamat. Namun namanya manusia, saya juga punya batas. Saya bukan malaikat, saya juga bukan setan. Di tahun kedua saya mengalami drop. Waktu saya sudah banyak tersita, pikiran saya sudah banyak terkuras untuk PCS, kuota saya banyak terkuras untuk PCS, dan saya perokok. Uang saya habis untuk beli rokok, banyak habis karena untuk melayani para korban. Maka di tahun kedua saya sudah merasa tidak mampu lagi untuk membantu para korban PCS karena saya harus membutuhkan modal. Nah, maka dari itu bagaimana supaya saya tidak berhenti? Saya tidak ingin berhenti, tapi keadaan yang harus membuat saya harus berhenti pada saat itu. Namun saya berpikir kembali, bagaimana supaya ini tidak saya hentikan sehingga masih ada tempat para korban untuk bercerita, untuk mencari solusi. Kepada siapa? Kepada saya, artinya masih ada tempat mereka untuk bercerita. Itu saya pertahankan. Maka dari itu, saat ini ketika ada mau konsultasi, itu saya memohon untuk dibantu jasa konsul partisipasinya. Tidak ada saya memberikan tarif. Kalaupun tidak ada, ya tidak masalah. Anda bisa lihat video-video saya. Di video-video saya itu semua solusi itu ada dan sama saja dengan konsultasi. Karena yang saya sampaikan dalam konsultasi pribadi itu adalah ada yang sama dengan itu, semua sama dengan yang ada di video saya. Namun terkadang korban ini ingin maunya itu berkonsultasi secara langsung. Nah, maka dari itu saya selalu menyampaikan mohon partisipasi untuk jasa konsulnya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, keadaan saya sudah tidak mungkin lagi untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Tapi kalau memang terpaksa Anda tidak ingin membantu saya, ya silakan tonton di video-video saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin membuktikan keseriusan Anda para korban. Keseriusan Anda, kesungguhan Anda untuk menyelesaikan masalah Anda. Apakah dengan saya meminta partisipasi Anda bersedia atau tidak? Itu bisa saya nilai bahwa Anda serius, sungguh-sungguh, orang baikkah, orang tidak baikkah. Ketika Anda saya sampaikan hal partisipasi Anda langsung mundur, itu berarti Anda bukan orang baik. Anda sungguh-sungguh tapi tidak ingin berkorban untuk menyelesaikan masalah Anda sendiri. Untuk diri Anda sendiri aja Anda tidak mau berkorban, apalagi untuk membantu orang lain. Saya ingin melihat upaya Anda dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi sebesar apa upaya Anda untuk menyelesaikan masalah Anda. Jangan Anda yang nyuruh, dipaksa saya suruh mikir terus masalah Anda. Sementara Anda sendiri tidak ada feedback,
tidak sendiri, tidak memikirkan saya. Itu. Jadi mohon maaf. Nah, inilah karena hal itulah sehingga ada salah satu orang yang ngechat saya mengatakan bahwa saya bekerja sama dengan pelaku. Nah, ya silakan saja. Cuman yang jelas alhamdulillah sekian banyak komentar. Saya terima kasih, sudah banyak yang mengucapkan terima kasih dengan konten-konten saya. Walaupun hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terselamatkan, tapi itu sudah membuat saya bahagia. Dan mungkin masih banyak korban-korban lain yang saat ini sedang berjuang untuk move on agar benar-benar terlepas bebas dari cengkeraman PCS ini. Dan bagi Anda yang belum pernah menjadi korban, hati-hati ya, jangan Anda melecehkan para korban, jangan Anda menganggap korban itu orang yang seperti apa ya, orang yang nggak benar. Jangan, karena potensi korban itu semua ada pada kita. Artinya semua kita ini memiliki potensi untuk menjadi korban. Nah, itu saja hari ini dari saya. Mohon maaf jika kurang pas dan kurang berkenan. Dukung terus channel saya, tonton video-videonya ya, di subscribe, di like, di share, dibagikan kepada semua teman-teman Anda, agar kalau saya dibantu, agar saya tetap masih bisa berada di channel ini untuk menunggu para korban-korban yang ingin bercerita tentang permasalahan PCS-nya. Tapi kembali lagi saya katakan, untuk saat ini kita harus saling bantu-membantu. Itu saja. Tetap semangat. Salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandradinata. Terima kasih bagi para korban yang telah ikut berpartisipasi membantu saya juga, sehingga sampai saat ini saya masih bisa berada di channel YouTube Johan Chandradinata dengan terus membahas tentang PCS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.